Salam buat saudaraku pecinta retreat center dimanapun engkau berada. Saudaraku, ada begitu banyak pertanyaan. Apakah seseorang menjadi jahat sejak ia lahir? Atau lingkungan yang membuat seseorang menjadi jahat? Saudara, bila saudara pernah pergi ke banyak kota-kota besar, coba saudara perhatikan, pada umumnya orang-orang yang tinggal di kota besar selalu memiliki stigma negatif kepada pendatang-pendatang yang baru hadir di kota tersebut. Pendatang tersebut datang dari kampung halamannya dengan niat yang baik, mempersiapkan masa depan. Tapi karena stigma negatif dari penduduk kota itu terhadap pendatang-pendatang, seolah-olah setiap pendatang adalah orang jahat, sehingga mereka kemudian menjadi jahat. Banyak pula anak-anak yang menjadi jahat setelah anak-anak itu masuk ke dalam sebuah lingkungan tertentu. Sebelum dia memasuki lingkungan itu, dia bukanlah orang yang jahat, tetapi prasangka-prasangka yang ditanamkan kepada anak-anak itu membuat anak-anak itu menjadi orang yang jahat. Saudara, coba saudara perhatikan, bukankah seringkali pula kita melakukan hal yang sama, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri? Bukankah saudara juga pernah memiliki prasangka-prasangka negatif terhadap diri saudara? Banyak orang yang menganggap dirinya adalah orang yang tidak berguna. Banyak pula yang menganggap dirinya adalah orang yang tidak penting. Banyak orang yang membuat prasangka-prasangka terhadap dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah orang bodoh, dirinya adalah orang yang tidak pantas, dirinya adalah orang yang hina. Bukankah ini juga adalah prasangka-prasangka? Sebahagian orang di gereja juga senantiasa berprasangka negatif terhadap dirinya dengan mengatakan, saya adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Setiap hari ia berprasangka begitu negatif terhadap dirinya sehingga ia tidak mampu untuk keluar dari keberdosaannya. Saudaraku, pernahkah saudara punya pengalaman ketika saudara bertemu dengan teman lama saudara, teman masa lalu, teman masa kecil, yang mana pada waktu masa kecil saudara atau masa remaja saudara atau pada waktu masa muda saudara, saudara begitu dekat dengan orang itu. Lantas ketika orang itu berencana mengunjungi kota saudara dan ia menghubungi saudara, lalu apa yang ada dalam pikiran saudara? Tentu kenangan masa lalu yang begitu indah, sehingga saudara berburu-buru untuk berangkat dan menjemput teman itu di stasiun atau di bandara. Lalu saudara memeluk erat teman itu. Ia juga berlaku demikian. Sesungguhnya, apakah saudara sedang memeluk teman saudara itu atau sedang memeluk masa lalu kalian bersama? Karena setelah 10-15 menit saudara berbincang, apalagi setengah jam, 1 jam saudara bersama, kemudian saudara menyadari teman saudara itu sudah berubah dan dia bukanlah orang yang sama pada saat saudara bersama-sama dengan dia waktu kecil. Setelah percakapan berlalu, kemudian saudara menyadari ini bukanlah temanku yang dulu. Lalu siapakah yang saudara peluk di bandar udara itu? Diri teman saudara itukah? Atau kenangan masa lalu saudara berdua? Prasangka-prasangka buruk
selalu muncul berkaitan dengan masa lalu kita. Kenapa Alkitab selalu bercerita tentang lahir yang baru? Saudaraku, engkau adalah ciptaan yang baru. Berpikirlah dengan cara yang baru. Tinggalkanlah semua masa lalumu yang kelam, karena masa lalumu tidak berkuasa apa-apa terhadap dirimu saat ini. Tuhan memberkati kita.